Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua boleh hadir kembali di sini di Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung di YouTube maupun di Zoom. Mari saudara-saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dipersilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Bapak Aprianus John Risnan SEMM. Terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pengajaran terkait keuangan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penebusan yang Kau lakukan buat kami di atas kayu salib, sehingga kami yang percaya dapat memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami mengucapkan terima kasih buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu untuk belajar dan memahami firman-Mu melalui pengajaran mengenai keuangan. Meskipun kami sering tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau baik Tuhan. Dan kebaikan-Mu itu yang akan terus berlaku dalam kehidupan kami. Saat ini hati dan pikiran kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Biar hari ini Tuhan bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah arah hidup kami. Biarlah kami hidup Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu. Shalom, shalom. Salam damai sejahtera. Salam Pak, salam. Salam damai sejahtera. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dalam pengajaran hari ini. Saya sungguh bersuka cita dapat melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang dilingkupi dengan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya, mungkin lebih baik saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Aprianus John Risnan. Saya bertugas di salah satu lembaga negara yang bergerak dalam bidang pengawasan industri jasa keuangan. Saya memiliki istri 1, anak 2, menantu 1. Jadi anak saya 3. Tadinya saya nggak punya anak perempuan, sekarang saya punya anak perempuan. Karena anak saya pertama Jordan sudah menikah. Istri saya mungkin Bapak Ibu sudah banyak kenal, Ibu Johanna Riri, dan anak bungsu saya Michael Josefano. Kami menggunakan nickname J semua. Jadi kami disebut 4J. John, Johanna, Jordan, dan Jose. Kami 4J namanya. Jadi masuk Intan, saya nggak tahu nanti nama Intan itu saya bikin apa supaya munculnya J nanti dia. Itu perkenalan saya. Saya bertugas di Lampung. Saya di Lampung sudah 2,5 tahun. Dan sebelumnya saya di Bandung 4,5 tahun. Jadi total hampir 7 tahun saya pisah sama keluarga yang ada di Semarang. Istri saya, anak-anak di Semarang. Sekarang si Jordan juga sudah pindah ke Bojonegoro, Jawa Timur. Tapi kami tetap berbahagia karena kami disatukan selalu dalam doa pagi kami, dalam keseharian kami. Kami tidak jauh, walaupun jauh dari sisi badan, tapi hati, jiwa kami selalu menyatu dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Itu perkenalan dari saya. Saya sungguh bersyukur beberapa waktu lalu saya memang dihubungin oleh Bu Moren terkait penyampaian pembelajaran kita malam hari ini terkait keuangan. Saya mau kesaksian sedikit sebelum saya mulai. Saya sebenarnya dalam pergumulan beberapa waktu lalu, karena saya tepat tanggal 18 saya dinyatakan positif COVID-19. Yang membuat saya bingung adalah tidak satupun ada gejala dalam tubuh saya bahwa saya terinfeksi COVID. Penciuman saya bagus, indera perasa saya semua bagus, saya makannya banyak. Malah setelah saya timbang baru-baru ini naik berat badan saya 1 kilo. Dan saya tidak ada demam, saya tidak ada batuk. Cuman memang yang saya rasakan, saya biasa bersepeda 20 km begitu dengan mudah. Ini 10 km kok rasanya berdebar-debar dada ini. Itu aja salah satu yang menjadi tanda bahwa saya
ada terinfeksi COVID-19. Dengan gejala itu saya coba periksakan diri PCR, memang ternyata positif, dan saya melakukan isoman. Isoman di tempat tinggal saya ini saya bersama-sama dengan banyak orang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saya boleh kesaksian sedikit bahwa COVID-19 ini sebenarnya penyakit yang sifatnya psikis sebenarnya. Psikis. Hanya satu yang bisa melawan dia, hati yang gembira itu obat sebenarnya. Apapun yang kita alami, dengar, apapun bahwa hati gembira itu obat. Saat ini banyak hoax di mana-mana pada kita baca. Ada bilang, oh pakai ini. Semua ketidakpastian ini mengakibatkan begitu banyak hoax yang kita dengar. Tapi coba dengar satu suara, itu dari Tuhan. Baca kitab, dengar puji-pujian, maka rasa gembira itu akan muncul. Saya diberkati dengan pelayanan pendeta Insinyur Rifit. Dia mengatakan bahwa ini akademi COVID, bukan pandemi COVID. Dan saya menikmati retreat di masa isoman saya, bukannya isoman, tapi saya menikmati retreat. Banyak sekali hal yang saya dapat dari masa isoman. Dan saya jujur tidak berbicara kepada anak-anak dan istri di rumah bahwa saya positif. Karena saya melihat kondisinya lagi kurang tepat. Karena istri saya ini walaupun kalau dia ngajar nampaknya strong, Bapak Ibu, sebenarnya dia hatinya Hello Kitty dia. Jadi dia sedang mengalami masa-masa yang tidak enak. Bagaimana kami punya besan, juga menghadap Tuhan. Dan pada saat yang sama, kakak ipar saya juga masuk rumah sakit karena positif COVID-19 di usianya yang sudah cukup tua gitu ya, di 60 tahun. Itu kan sangat berisiko gitu. Nah, dia sedang tidak siap menerima hal itu. Jadi saya lebih baik mungkin, karena buat saya kondisi saya kondisi baik. Dan puji Tuhan, kemarin saya di PCR dan hasilnya negatif, dan dicek semua termasuk darah dan lain-lain, semuanya baik. Anugerah Tuhan luar biasa. Saya lakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan. Saya melakukan perjamuan kudus, semua dibasuh dan semua bersih. Dalam nama Tuhan Yesus, recovery akan cepat. Ini masalahnya adalah setiap kena COVID, kata orang nanti paru-parunya putih. Saya di ronsen, tidak ada putih Bapak Ibu. Clear semua. Dan saya bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu kesaksian saya sebelum kita masuk nanti ke pengajaran ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung masuk saja. Saya menyampaikan kondisi saat ini di Indonesia Bapak Ibu. Masa-masa sekarang bukan masa yang baik sebenarnya. Di mana perekonomian kita sangat terpukul, apalagi dengan diberlakukannya PPKM. Kalau Bapak Ibu tahu, di beberapa waktu lalu kita pernah mengalami hal-hal sulit dalam perekonomian. Kondisi sulit saat ini sangat berbeda. Kalau dahulu, tahun 97 mungkin Bapak Ibu masih ingat, kerusuhan sempat terjadi, penjarahan di mana-mana. Yang men-trigger, yang menyebabkan krisis ekonomi adalah industri keuangannya. Jadi dari industri keuangan, industri yang bermasalah, turun sampai ke perekonomian. Tapi kali ini Bapak Ibu, krisis ekonomi disebabkan karena masalah kesehatan. Kesehatan membuat bergerak masalahnya menjadi masalah sosial, karena orang mulai dibatasi mobilitasnya. Begitu masa sosial ini dibatasi mobilitasnya, bergeraklah dia ke masalah perekonomian. Jadi ini sangat kompleks Bapak Ibu. Dan belum ada rumusan atau belum ada contoh kasus yang bisa dijadikan pegangan untuk kita lakukan. Makanya Bapak Ibu perhatikan, tidak ada negara di dunia ini yang mencoba hal yang sama sebenarnya. Trial and error. Nah, ketidakpastian ini dimanfaatkan banyak orang memang, dengan tadi yang saya katakan, ada hoax dan berita-berita yang mengganggu kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membedakan apakah itu noise yang mengganggu kita atau memang itu suara yang membuat kita tetap strong. Saya bersyukur melihat Bapak Ibu pada malam hari ini wajahnya cerah semua,
dan kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Orang mengatakan bahwa sekarang ada varian baru Delta, tapi kita percaya Tuhan kita Alfa dan Omega. Delta itu nggak ada apa-apanya. Semua akan bisa diselesaikan dalam waktu Tuhan yang ajaib. Jadi Bapak Ibu tetap berdoa dan kita percaya bahwa pemerintah Indonesia diberi kemampuan untuk bisa melampaui ini semua Bapak Ibu. Kita tidak mau lihat angka-angka yang menurut saya membuat kita lemah, tapi kita hanya lihat satu, bahwa rencana Tuhan selalu dahsyat. Bapak Ibu coba taruh tangan di depan saat ini, begini. Coba Bapak Ibu perhatikan tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat tangan, di belakang kabur nggak Bapak Ibu? Kabur ya. Kalau fokusnya ke tangan loh. Monitor jadi kabur, di belakang jadi kabur. Begitu juga dengan masalah Bapak Ibu. Kalau masalah itu yang kita besarkan menjadi fokus kita, maka rencana Tuhan yang besar di belakang itu tidak akan kelihatan. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat jamahan Tuhan yang luar biasa buat kita, singkirkan masalah kecil di depan mata kita itu. Maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang besar akan kita terima. Amin Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Amen. Saya ambil judul pembelajaran kita malam hari ini adalah Financial Freedom. Kemerdekaan dalam keuangan. Bukan hal yang kebetulan memang kita masuk di bulan Agustus. Negara kita akan merayakan Independence Day, hari kemerdekaan. Tapi ini adalah satu pembelajaran yang Bapak Ibu harus ketahui. Karena kita dengan merdeka dalam hal keuangan, kita akan bisa memuji menyembah Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Pertama kita pahami dulu, apa sih artinya kebebasan dan kemerdekaan atau freedom itu ya. Seperti kita ketahui setiap orang dikaruniakan oleh Allah itu kehendak bebas atau kita kenal dengan free will untuk meraih kemerdekaan. Kita kadang berpikir, kenapa sih Tuhan harus kasih free will dalam hidup kita? Kenapa Tuhan memberikan kehendak bebas itu dalam hidup kita? Kenapa dia nggak gunakan aja kuasa penuh untuk mengontrol kita, sehingga kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Salah sedikit tebas gitu kan. Sehingga semua tertib. Nah, kehendak bebas ini kenapa Tuhan berikan untuk kita? Kalau kita pelajari Alkitab lebih dalam, dasarnya Allah memberikan kita kehendak bebas karena Allah mencintai manusia sepenuh hati. Kalau kita mencintai seseorang, kita tidak akan melakukan yang namanya pengukungan ya. Kita pingit tidak mungkin. Kita kasih dia kehendak bebas. Karena ada satu hal yang Tuhan inginkan adalah cintanya dia kepada manusia akan ada respon balik kita mencintai dia. Sehingga Allah tidak meletakkan kuasa penuh atas kehidupan seseorang. Cuman masalahnya adalah kehendak bebas dan kemerdekaan dari Allah itu seringkali kita salah gunakan. Yang berdampak kita ini sering jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa sekali tobat sih nggak apa-apa ya. Kadang-kadang berulang kali di dosa yang sama kita jatuh lagi, ya kan? Dan akhirnya apa? Kita terikat dalam kuk perhambaan dosa. Nah, dari sini kita melihat pada saat kita ada dalam kuk perhambaan dosa itu, maka kita tidak memiliki makna dari kemerdekaan itu tadi. Nah, bagaimana kita harus melihat kemerdekaan itu dan batasan apa sih harus kita pahami betul? Coba Bapak Ibu lihat di 1 Petrus 2 ayat 16. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak saja di medianya masing-masing, di Alkitabnya. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi di sini jelas dikatakan dalam ayat ini kita tidak lagi boleh berbuat dosa. Kita dimenangkan dari perkara jahat sehingga apa? Sehingga kita berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Yang namanya hamba Allah, tentunya kita harus bekerja melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Di Galatia 5 ayat 1 pun mengatakan hal yang sama.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita ini sudah ditebus Bapak Ibu. Tidak ada lagi kuk perhambaan dalam hidup kita. Jadi dari ayat ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa freedom yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana nanti kita bisa lepas dari kuk perhambaan itu. Apa sih yang bisa membuat kita dalam kuk perhambaan dosa itu? Salah satunya adalah kita dikuasai oleh penguasa dunia. Uang, saya katakan adalah penguasa dunia. Kenapa saya katakan penguasa dunia? Nanti coba kita lihat dalam pembahasan berikutnya. Jadi freedom yang kita pelajari ini bagaimana kita bisa menguasai penguasa dunia. Sehingga kita dibebaskan dari kuk perhambaan. Dan kita memiliki kemerdekaan di dalam keuangan. Jelas Bapak Ibu ya, ini freedom yang akan kita ambil atau kita lihat. Lalu yang kedua, apa sih makna uang itu menurut Alkitab? Semoga Roh Kudus menolong kita ya untuk memahami. Ini hal yang Bapak Ibu harus betul-betul pahami. Bagi Tuhan Yesus, uang itu ternyata bukan hanya sekedar benda atau barang. Tapi dia lebih menyatakan itu person, sesuatu yang hidup. Coba kita baca di Matius 6 ayat 24. Kalau bisa ditayangkan tidak apa-apa ayatnya. Matius 6 ayat 24. Ayat ini mengatakan gini. Saya baca Alkitab saya ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang. Kata seorang itu saudara-saudara coba perhatikan. Membenci yang seorang. Artinya apa? Tuan yang disebut uang tadi dianalogikan seorang. Dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas di sini Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya memiliki pengertian yang sama. Kalau Tuhan Yesus menyebut uang itu Tuhan, ini ayat yang bicara loh ya. Berarti kita harus paham di seluruh dunia ini ada penguasa yang kita sebut dengan uang tadi. Makanya kenapa saya katakan dia penguasa dunia? Karena ayat ini jelas mengatakan dia Tuhan. Ya. Nah, dalam kertas atau logam nominal uang, memang sih kelihatannya ada nominal 100.000, 75.000 gitu ya. Ya kan? Tapi sebenarnya ada sesuatu yang kuat di dalamnya, yang lebih dari nominal itu. Karena Alkitab mengatakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa? Hati itu bicara mengenai hidup, nyawa. Ya kan? Kalau hati kita berada di satu tempat, berarti kita memang ada di kehidupan kita satu tempat itu. Tapi kalau hati kita itu ada di harta, artinya apa? Harta itu hidup dan nyawa kita. Jadi jelas ya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa tidak boleh menyembah Mammon? Karena kita jelas disebutkan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hati kita ini bisa lagi menyembah kepada yang lain? Harus kepada Tuhan saja. Nah, ayat ini pun mengatakan gini Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengerti banget bahwa ancaman ini cukup serius bagi anak-anak Tuhan. Ancaman penguasa dunia ini. Makanya dia berani membandingkan dirinya dengan si Mammon ini tadi sebagai Tuhan. Ini saya coba lihat di literatur Bapak Ibu. Dalam Alkitab itu disebutkan ada 500 ayat. 500 kata tentang doa. Ada 500 ayat juga tentang iman. Tetapi mengenai benda atau uang atau Mammon tadi ada 2.350. Artinya apa? Bukan berarti doa dan iman itu tidak penting Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini Tuhan ingin memberi kita warning
bahwa Tuhan yang satu ini adalah satu bentuk penguasa yang bisa menyesatkan anak-anak Tuhan di dunia. Itu Bapak Ibu ya, jelas di sini ya pengertian uang ini. Nah, kerap kali kita temukan di gereja sering mengajarkan masalah perpuluhan Bapak Ibu ya. Perpuluhan, buah sulung gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa bagian terbesar adalah yang kita kelola. 90% ini gimana anak-anak Tuhan kelolanya? Padahal ya, kalau anak-anak Tuhan gagal mengelola yang 90% ini, ya, dia tidak mampu memultiplikasikannya lagi menjadi lebih besar. Ini juga akan mempengaruhi kelangsungan pemberian 100%-nya, 10%-nya. Saya umpamakan ya, saya saat ini punya uang 1.000. Saya berikan kepada gereja 10%-nya. Jadi saya kelola lah 900.000-nya kan. 900-nya saya kelola. Nah, andaikan 900 tidak saya multiplikasi, bisakah di bulan berikutnya saya memberikan perpuluhan sama dengan jumlah sebelumnya? Nah, ini yang kadang belum tersentuh oleh pengajaran-pengajaran yang ada di gereja. Bahwa kita sebagai hamba-hambanya memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan yang 90% ini. Yang saya catat, yang sering saya lihat adalah kegagalan anak-anak Tuhan sering terjadi pada pengelolaan berkat Tuhan yang itu tadi. Kita, tujuan hidup kita tentunya setiap orang banyak ya, berbeda-beda. Ada orang yang pengen, saya ingin menikah di usia sekian, saya ingin punya rumah, saya ingin punya anak-anak saya pendidikannya tinggi, ada yang sekolah ke luar negeri mungkin kan, atau saya ingin mempersiapkan uang pensiun saya umpama begitu. Nah, bagaimana jadinya kalau kita tidak memiliki planning yang bagus terhadap 90% tadi yang Tuhan percayakan untuk kita kelola? Nah, kerap kali anak-anak Tuhan sering jatuh dalam masalah ini. Tidak dapat mengelola berkat yang Tuhan berikan. Nanti akan kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Apa yang salah dalam pengelolaan kita, ya kan? Nah, kita seringkali melakukan hal gini. Saya sama istri saya bersyukur dia jadi bendahara. Saya nggak pernah repot masalah uang, Pak. Saya gajian, saya setor aja ke dia kan. Kenapa saya begitu? Karena saya tahu hati yang benar itu pasti benar mengelola keuangan. Kalau saya itu terlalu ini, Pak, terlalu apa ya? Saya tuh nggak bisa lihat orang sedih, Pak. Saya kalau dikasih istri saya di dompet uang, kadang-kadang cepat habis, saya kasihkan ke orang. Begitu lihat misalnya orang bawa sapu gitu, nggak laku seharian, saya comokin di dompet kasih gitu. Tapi nanti sampai di rumah, loh, uang saya kok nggak ada. Sering kali gitu. Saya serahkan aja kepada istri saya sebagai bendahara. Saya enak Bapak Ibu. Saya enak hidupnya, dia ngatur semua. Saya cukup menerima rasanya diberkati dari uang yang dia kelola. Nah, amin. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, banyak orang melihat konsep-konsep berkat itu berbeda-beda. Kayak tadi mengatakan bahwa saya nggak ada planning keuangan, sehingga kita seringnya apa? Begitu ada kebutuhan, kita bingung Bapak Ibu. Karena kita nggak ada punya perencanaan. Nanti akan kita coba lihat bagaimana merencanakan keuangan yang sederhana saja, yang applicable untuk kita anak-anak Tuhan. Cara sederhana sebenarnya. Kalau dulu saya ingat ibu saya itu menggunakan sistem amplop Bapak Ibu. Diamplopin PLN, diamplopin uang air, diamplopin ini. Ya udah, yang dia pegang yang ini aja, ini nggak boleh dipegang-pegang. Jadi di kotaknya tuh amplop, semua ada tulisannya itu Bapak Ibu. Nah, sistem yang itu juga bisa kita pakai, tapi dengan cara-cara yang lebih mudah tentunya. Nah, itu mengenai pengelolaan. Tetapi juga ada konsep orang mencari berkat itu berbeda-beda. Yang pertama, ada orang yang mengejar berkat. Dia cari uang. Berangkat pagi, pulang malam. Saya dulu ingat sekali waktu di Jakarta, saya kerja di salah satu bank swasta. Saya sampai diledekin sama orang itu. Saya berangkat
aplusan sama maling. Dan saya pulang, maling keluar, saya pulang. Saya berangkat ke kantor, maling pulang ke rumah. Karena saya berangkat jam 4 pagi Bapak Ibu. Saya pulang menjelang after midnight lah, setengah 1 pagi, jam 12 gitu ya. Jadi saya selalu berangkat tuh aplusan sama maling. Jadi betapa waktu saya tuh habis untuk mengejar uang. Siang malam gitu ya. Tapi ada konsep yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana uang itu yang ngejar kita. Nah ini yang Bapak Ibu harus pegang. Bukan kita ngejar uang, tapi uang mengejar kita. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat. Bagaimana caranya. Ya. Ini waktu saya berapa menit ya Pak? Mengalir aja Pak. Ya. Oke. Nah, kelihatannya sih bekerjanya sama, tetapi outcome-nya hasilnya beda dengan dua jenis konsep ini. Ya. Ada orang bekerja siang malam lupa istirahat, akhirnya juga tidak dipatin apa-apa dia. Coba kita lihat Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 mengatakan gini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, dikaruniai Allah loh ya, diberikan oleh Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan satupun yang diingininya. Bayangin itu. Gak ada satupun kekurangannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah yang disebut dengan kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi perbedaan dua konsep tadi Bapak Ibu. Kalau kita mengejar uang, nanti akan kita lihat di Ulangan, mengejar uang yang jadi kepala, maka itu ada di bagian kutub Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi kepala dan bukan ekor, yang memimpin uang itu, maka akan jadi berkat. Nah, siapa orang lain yang menikmati itu? Ya kalau kita sakit ya dokter lah, ya kan? Kalau kita di rumah tangga lagi ribut, cekcok-cekcok begitu, yang menikmati siapa? Pengacara mungkin kan Bapak Ibu ya. Jadi uang kita habis saja untuk hal-hal yang tadi. Jadi semua yang kita dapat akhirnya semua kesia-siaan, penderitaan yang pahit. Jadi kata kunci yang Bapak Ibu perlu pegang untuk konsep kemerdekaan dalam keuangan menurut Alkitab ya, adalah yang pertama, ini konsep Alkitab. Diberkati untuk menjadi berkat. Itu konsep Alkitab. Nggak mungkin orang bisa menjadi berkat kalau dia nggak diberkati Bapak Ibu. Dia menjadi saluran berkat. Ya kan? Yang kedua, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Ini kata-kata bagus sekali. Ini saya dapat juga pelan-pelan ini kata-katanya. Yang kedua, kunci konsep kemerdekaan itu adalah bukan kelimpahan yang membuat kita merasa cukup. Tetapi kehidupan yang cukup membuat kita hidup dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Saya ulangi ya, bukan kelimpahan yang membuat kita merasa cukup. Tetapi kehidupan yang cukup membuat kita hidup dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Ini kata luar biasa. Amin. Kata ini luar biasa. Karena Bapak lihat di doa Bapak kami kan selalu bilang, berilah makanan kami yang secukupnya. Ini konsep Alkitab. Bagaimana kita bisa nanti mengatakan kehidupan yang cukup membuat kita dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Nah, lalu coba kita masuk ya. Lalu bagaimana cara kita merdeka dalam keuangan? Pasti kita ingin mengerti dong dari yang saya jelaskan tadi. Apa sih dan bagaimana sih kita menguasai penguasa dunia ini, menguasai uang itu, ya? Nah, yang pertama Bapak Ibu, boleh dicatat nggak apa-apa. Yang pertama ya, ini ya, sering sekali terjadi. Memiliki kekayaan, uang yang banyak, itu bukanlah merupakan ukuran kebahagiaan Bapak Ibu. Ada amin nggak di sini? Memiliki kekayaan bukanlah merupakan ukuran kebahagiaan. Pengkhotbah 5 ayat 10-11 juga mengatakan kan,
Ya, seberapa harta yang selalu ada itu selalu kurang. Dan jangan pakai ukuran takaran sebagai kebahagiaan karena uang selalu kurang. Karena di Pengkhotbah 5:10-11 mengatakan begini. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Ya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jadi dia banyak harta tapi habis aja. Tapi yang ayat 11, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Nah, kaya itu seringkali dipersepsikan salah oleh kita. Karena kaya itu menurut Alkitab bukan seberapa banyak aset yang dimiliki, Bapak Ibu. Kaya itu paradigma. Banyak orang salah, paradigma. Cara berpikir. Kalau orang banyak uang, banyak aset, maka dia dikatakan, wah ini orang kaya dan bahagia. Bapak Ibu lihat ya, ada konten-konten kreator yang tiap hari itu buka garasi mobilnya mobil baru ya. Ada mobil sekian miliar harganya gitu kan. Mereka memamerkan kekayaan begitu rupa. Ada satu message yang ingin mereka sampaikan. Saya kaya dan saya bahagia. Tapi apakah itu selalu benar Bapak Ibu? Tidak. Bapak Ibu lihat ya baru-baru ini ada artis yang kaya raya. Kehidupannya begitu luar biasa. Ngedrak dia. Menggunakan narkoba. Jadi Bapak Ibu tidak ada korelasi pasti sebenarnya. Antara kaya dengan bahagia. Ya, tidak ada korelasinya orang pesta nikah tuh megah. Istri saya kemarin cerita menyampaikan dalam firman-Nya kan, pesta megah nggak ada korelasinya dengan hidup bahagia, ya kan? Banyak tuh artis-artis yang menikah umurnya tidak lebih lama dari expired date-nya tapai-tapai yang di supermarket, belum 5 tahun sudah pada cerai gitu ya, ya. Jadi Bapak Ibu, tadi yang saya katakan, uang itu sebenarnya hanya membesarkan apa yang ada di hati orang itu. Magnified-nya itu luar biasa. Jadi bila orang itu ya, kalau dasar hatinya benar, maka uang yang dia kelola akan benar. Tapi kalau hatinya memang sudah nakal, sudah nggak benar, setiap berkat yang dia terima itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Bisa melawan Tuhan, melawan apa yang sudah menjadi kebaikan dia selama ini. Bapak Ibu selalu pakai Matius 6 ayat 21 ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hati menentukan kita mengelola uang. Itu perlu digarisbawahi. Ya. Kalau dia seorang yang generous ya, maka dia akan senang memberi, menabur mungkin Bapak. Tapi kalau dia pelit Pak, maka dia akan kelola keuangannya juga akan pelit terus sendiri. Bahkan Pak, orang pelit itu benci sama orang pelit Pak. Orang pelit itu benci sama orang pelit, karena saking pelit. Jadi Bapak Ibu, itu menjelaskan apa yang kita sebut di atas tadi. Uang memang tidak memiliki sifat, tetapi pemiliknya yang memiliki sifat, yang dipengaruhi oleh hatinya. Ya. Sehingga uang itu bisa digunakan sesuai dengan keinginan. Ya. Coba kita lihat lagi di 1 Timotius 6 ayat 9-11. Ya. Kenapa ini benar-benar menjadi hal penting untuk kita ketahui dengan masalah hati dan uang ini. Tadi itu ada di pengakuan kita tadi ya, pengakuan, deklarasi. Di deklarasi tadi ada di sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 9-11. Tetapi mereka yang ingin kaya boleh nggak? Boleh. Tapi ingin kaya di sini disebutkan. Ingin kaya itu adalah kehendak atau kemauan ya. Ingin kaya. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta itu masalah apa? Hati. Ya Pak ya. Bapak Ibu ya. Cinta itu masalah hati. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah
menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang tadi saya katakan, kalau kita memburu uang, berarti uang yang menjadi pemimpin kita, kepala kita. Maka dalam kitab Ulangan itu ada di dalam bagian kutuk. Bukan berkat. Tetapi kalau kita menjadi kepala atas uang itu, maka itu menjadikan kita hidup dalam berkat. Jadi poin pertama Bapak Ibu tadi adalah tidak ada korelasi pasti antara banyak uang, kekayaan dengan kebahagiaan. Yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui, Tuhan adalah sumber keuangan kita. Ya, Tuhan adalah sumber keuangan kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Tuhan itu sumber keuangan kita. Nah, ini yang saya bilang. Kerap kali kita mengalami masalah pada saat diberkati. Kenapa? Begini Bapak Ibu. Ini saya mengalami sendiri soalnya. Bapak Ibu dan saya pastilah memiliki pengalaman yang sama. Kita mengenal uang dan tahu fungsi uang itu pasti dari keluarga. Kita belajar dari keluarga tentu. Ya kan? Basically pengetahuan kita keluarga. Disitulah kita boleh mengerti bagaimana menyikapi menggunakan uang. Nah, orang tua akan menjadi role model bagi anak. Bapak Ibu, saya pernah nakal waktu sekolah minggu. Ayah saya, kami dulu bergereja di salah satu gereja orang Batak, karena saya orang Batak. Gereja itu mulai jam 7, jam 6 kami sudah duduk di kursi paling depan. Pakai dasi kupu-kupu saya sekolah minggu, ingat sekali. Nanti setelah didoakan baru kami ke sekolah minggu, Pak. Nah, setiap anak dikasih oleh ayah saya uang untuk, kalau istilah kita kolektor, persembahan ya. Abang saya, adik saya. Nah, kami dalam memberi diajarin oleh orang tua dan mereka juga pegang, mereka selalu ajarkan ke saya memberi gitu. Ya, saya akan ngikutin mereka, selalu gitu. Dan setiap sebelum pergi gereja, ayah saya itu pasti buka dompetnya itu dibagi ke kami. Nah, itu cara yang dia lakukan untuk kami dididik memberi. Tetapi Bapak Ibu, namanya anak-anak, saya suka nipu adik saya. Sini saya masukin duitnya dia masukin, uang saya kantongin untuk beli layang-layang tuh. Nah, kalau sudah main layang-layang, saya sampai sore nggak pulang, baru dimarahin ayah saya. Mendaratlah beberapa pukulan, karena ayah saya orang tentara, jadi keras didik anak-anak. Nah, tapi saya belajar uangnya dari orang tua. Orang tua saya jadi role model. Saya itu melihat orang tua saya itu membesarkan saya ajaib sekali Bapak Ibu. Dia seorang TNI. Isinya pengabdian saja. Uangnya bahkan tidak cukup untuk menyekolahkan kami. Dia harus pulang lebih awal jam 4 sore untuk dia bisa pergi ke bioskop untuk jadi satpam di bioskop. Seorang perwira. Agar kami anak-anak bisa sekolah. Terus dia pulang nanti jam 12 karena menjelang midnight dia pulang. Saya selalu dengar bagaimana dia makan hanya dengan nasi dan sayur. Selalu dia tanya gini, lauknya habis, udah habis makan anak-anak gak apa-apa. Dia hanya makan dengan apa yang ada. Dan Bapak Ibu, sampai sekarang suara piring itu selalu berdenting di telinga saya. Bagaimana dia dengan semangatnya itu mencari. Nah, ternyata perjalanan hidup dia itu membekali saya begitu kuat. Saya putus sekolah Bapak Ibu. Putus sekolah saya dapat Sipen Maru dulu Sipen Maru namanya. Sekarang apa ya, UMPTN itu ya. Nah, saya dapat di USU akuntansi. Puji Tuhan saya bisa dengan sekian banyak orang saya lulus. Tapi ayah saya lumpuh, saya nggak bisa berangkat. Saya 1 tahun ada di, Bapak Ibu kalau di Jakarta mungkin masih ingat, di Jalan Biak tuh ada Metro Supermarket Bapak Ibu. Jalan Biak. Saya kerja di situ jadi kacung Bapak Ibu, yang asisten kasir angkat-angkat kardus. Saya nggak bisa berangkat sekolah karena nggak punya uang.
Tapi karena orang tua saya mengajari bagaimana kita bisa tough dengan kondisi seperti itu, saya merasa itu adalah batu loncatan, bukan sebagai kutukan atau hukuman. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa apa? Kita belajar dari keluarga, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana berbisnis. Tapi ada juga yang mempengaruhi kita apa? Lingkungan kita, ya kan? Ada lingkungan, mungkin sekolah. Nah, ada juga Bapak Ibu yang kemudian karena dibully. Saya ingat ada teman saya, namanya Gunawan dulu. Dia selalu dibully, kenapa? Dia nggak pernah main sama yang lain. Karena dia orang miskin Bapak Ibu. Miskin, dia harus cari uang untuk keluarganya. Sehingga dia ingin membuktikan diri suatu saat kalau dia punya uang, dia akan buktikan ke semua teman-teman bahwa saya itu mampu. Jadi motivasinya mencari uang karena traumatik, karena bully. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin ya, dengan kondisi seperti itu, ini pola kita, pola lama kita. Lalu kita diberikan Tuhan berkat dari Tuhan datangnya. Kita gunakan dengan cara pola lama. Harusnya dengan pola kerajaan surga mengelola berkat itu. Nggak bisa dengan pola lama, karena latar belakang kita tadi. Nah, ini yang sering salah di kita. Kita gunakan berkat dari Tuhan yang tadi dikatakan dengan karunia Tuhan memberikan harta dan segala macam. Tapi kita gunakan sesuai dengan pengalaman masa lalu kita. Kita nggak move on dengan caranya Tuhan. Saya kasih ilustrasi mudah ya. Kalau kita berpindah ke satu titik lain, dari satu negara ke negara lain saja. Contohnya, kalau kita dari Indonesia ke Singapura, saya pernah sama istri dan anak saya berjalan. Di sana kita ketemu supir orang Indonesia. Betapa dia tertibnya Pak, nyetirnya pelan gitu ya. Tapi begitu ketemu orang Singapura di Batam Pak, itu naik kakinya, buang rokok sembarangan gitu ya. Artinya apa? Setiap tempat aturannya beda. Nah, kita tidak menggunakan aturan kerajaan surga dalam mengelola keuangan, tapi menggunakan motivasi dan cara lama kita. Seperti Ratu Esther saja. Pada saat dia dijadikan ratu oleh Raja Ahasiweros ya, dari kerajaan dari Persia, dia harus mengikuti, harus dimandikan dengan berbagai macam ramuan supaya dia wangi. Kalau dia nggak kuat Bapak Ibu, maka dia akan menderita di istana yang bagus. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah juga cerita Lady Day ya. Lady Day kan seorang guru, begitu jadi ratu, dia nggak boleh lagi komunikasi dengan anak-anak, dengan orang di luar. Stres Bapak Ibu. Nah demikian dengan kita dalam mengelola keuangan. Dan Tuhan mengatakan dalam Amsal 10 ayat 12, berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Susah payah kita tidak akan menambahkannya. Nah, jadi kita harus tahu apa itu aturan dan pola kerajaan surga. Yaitu memiliki sikap hati yang benar. Tuhan menjadikan saya kaya, Bapak Ibu kaya, agar dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memberi. Nah itu yang harus Bapak Ibu tahu. Jadi bukan untuk dipendam sendiri Pak. Jadi Tuhan membuat saya, Bapak Ibu kaya, agar dapat meningkatkan kapabilitas kita, kemampuan kita untuk memberi. Itu hukum kerajaan surga. Kalau kita nggak pakai ini Bapak Ibu, makanya firman mengatakan utamakan Tuhan dalam keuanganmu. Gitu. Makanya saya sangat senang sekali kemarin mengikuti satu acara di MDSP, berbagi kepada hamba-hamba Tuhan, itu luar biasa. Itu prinsip Alkitab, prinsip keuangan Alkitab yang dipakai. Hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berkati. Tidak melihat jumlah, tapi itulah prinsip pola kerajaan surga dalam keuangan, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu juga harus tahu, rencana Tuhan itu dalam hidup kita tidak tergantung Bapak Ibu seberapa besar uang yang ada di tangan kita. Percaya nggak Bapak Ibu? Tuhan tuh bisa menetapkan rencana besarnya walaupun kita uangnya minim. Karena mata uang Tuhan itu apa? Iman. Mata uang dia iman, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ya, pada saat Tuhan Yesus khotbah di depan 5.000 orang, dia mengatakan apa? Kasih makan. Murid-muridnya bingung nggak? Nggak ada duit kan? 5.000 orang belum termasuk
anak-anak dan wanita kan? Bingung lah, nggak ada duit. Tapi Tuhan mengatakan rencanaku tidak tergantung duit yang ada di kamu, gitu kan? Amin. Iya kan? Akhirnya apa? Lebih 12 bakul. Itu loh kalau Tuhan kerja. Itu pola kerajaan surga. Bapak Ibu. Pahami betul ini, maka kita akan mengalami kelimpahan, kemerdekaan dalam keuangan. Itu yang kedua ya. Amin. Yang ketiga yang Bapak Ibu perlu tahu. Tuhan memberkati kita agar kita dekat dengannya, bukan jadi jauh. Jadi kalau ada orang diberkati tiba-tiba nggak nongol lagi nih Pak Hebron di MDSB ini, itu perlu dipertanyakan Pak. Banyak begitu Pak. Nah, harusnya yang diberkati itu justru makin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Sumber berkat itu Tuhan. Bapak Ibu harus tahu nih, ini kunci rahasia luar biasa dari kerajaan surga. Habitat uang itu ada di bait suci. Mau bukti Bapak Ibu? Mau bukti ya? Coba kita buka Matius 23 ayat 16 sampai 22. Matius 23 ayat 16 sampai 22. Ini pelan-pelan dibaca, tapi ini kunci loh. Habitat uang itu ada di bait suci. Ya. Pelan-pelan kita baca. Ini agak perlu membayangkan soalnya. Orang Farisi mengatakan begini, ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Jadi dia berkatakan, kalau bersumpah demi bait suci, itu tidak sah. Tapi emas di bait suci, itu mengikat. Jadi gini Bapak Ibu, saya pernah digambarkan sama istri saya, Ibu Yohana. Bait suci itu kan di dalamnya ada mesbah, ya Bapak Ibu ya. Di atas mesbah itu ada emas Bapak Ibu. Ya. Nah kalau saya analogikan emas itu A, mesbah itu B, lalu bait itu C ya. Ingat ya, emas itu A, mesbah itu B, bait suci itu C. Nah orang Farisi mengatakan celaka kamu kalau pakai yang C ini bait suci. Harusnya pakai emas yang di atas mesbah, maka jadi sah. Ya kan, katakan gitu ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ya. Ini penting loh. Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu. Bersumpahlah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Jadi kalau kita bersumpah demi mesbah, kita dapat A dan B, Bapak Ibu ya. Kalau kita bersumpah demi A, kita dapat emas saja. Tapi kalau kita bersumpah demi A dan B, kita dapat A dan B. Tetapi dikatakan di sini, barang siapa bersumpah demi bait suci, ya, ia bersumpah demi bait suci juga demikian yang diam di situ. Artinya apa? Mesbah dan emas. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersama di atas. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel dari dulu selalu menempatkan emas di bait suci. Kenapa? Dia tahu di situ sumber berkatnya. Tuhan akan memberkati dan akan menjadi luar biasa lipat kali ganda. Makanya kalau Bapak Ibu lihat dalam peperangan-peperangan di Perjanjian Lama, yang dikejar itu adalah raja kemudian bait suci. Kenapa? Mereka merampok isi emas, cadangan emas. Setiap negara di dunia punya cadangan emas Bapak Ibu. Nah, orang-orang Yahudi, orang Israel menempatkan emas itu di dalam bait suci. Nah, sekarang Bapak Ibu saya tanya, bait suci itu siapa? Ya kita ini sebenarnya. Kita ini. Kalau kita hidup benar, hidup berkenan ke depan Tuhan, menjadi bait sucinya, maka habitat uang itu ada di situ, Pak. Makanya kita akan diikutin oleh uang. Amin. Kita akan diikutin oleh uang, Bapak Ibu. Kalau kita jadi bait suci yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini kok, emas mesbah akan ikut, akan ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat di bawahnya lagi, kenapa Tuhan mengatakan kita ini bait suci yang bisa menarik berkat itu datang, mengikut kita.
Ya kan? Ini akan luar biasa Bapak Ibu. Kita akan melihat bahwa habitat itu membuat orang atau uang itu nyaman. Saya pernah nonton di salah satu televisi, ada rubah Bapak Ibu, fox rubah gitu, kecil ketangkep, dipelihara, dilepas ke hutan mati. Kenapa? Dia ada di habitat. Uang itu punya habitat Bapak Ibu. Habitatnya bait suci. Bait suci itu siapa? Kita. Kalau kita memang berkenan di hadapan Tuhan, bejana yang benar, jadi bait suci yang benar. Amin. Percaya, berkat Tuhan mengikuti. Maka kita akan menjadi kepala atas penguasa dunia kita sebut uang. Itu Bapak Ibu. Nah, terus kita tanya, Pak, itu kok bisa sih penipu koruptor juga punya duit, ya kan? Penipu koruptor punya uang, punya berkat dari uang. Tapi percaya Bapak itu, karena itu bukan habitatnya, sebentar hilang. Sebentar hilang. Yang tadi disebutkan akan menjadi kesia-siaan. Semua akan hilang dan tidak ada bekasnya, Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya koruptor, penipu itu yang menjadi orang diberkati dan kaya. Tadi kita lihat, ukuran berkatnya menurut Alkitab itu apa? Banyak duit? No, Bapak Ibu. Tadi disebutkan, diberkati untuk menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya, kita orang kaya nggak di hadapan Tuhan? Bapak Ibu hitung, berapa banyak orang yang bilang ke Bapak Ibu, aduh Pak, saya sungguh diberkati. Tapi kalau belum ada, berarti Bapak Ibu belum menjadi orang yang kaya di mata Tuhan. Jadi kalau banyak orang mengatakan, makasih Bapak, melalui MDSB saya diberkati. Itu kaya di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Ya? Oke, sekarang kita masuk ke poin keempat. Ini penting Bapak Ibu ya, hati-hati di poin keempat. Berkat Tuhan disesuaikan dengan bejana yang dimiliki masing-masing orang. Jadi masing-masing orang itu punya takaran Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengukurkan takaran orang ke kita. Aduh, dia udah punya ini, saya nggak punya. No, Tuhan itu punya penetapan takaran masing-masing kita. Bapak Ibu pernah dengar ya, ini kata-kata yang sering dipakai manajemen dunia. Bila kita tidak bisa mengelola waktu, kita akan kehilangan waktu. Kalau kita nggak bisa mengelola sumber daya, kita akan kehilangan sumber daya. Kalau kita nggak bisa mengelola keuangan, maka kita akan kehilangan keuangan. Ya. Nah, sekarang kita melihat, apa betul sih berkat itu sesuai dengan bejana? Coba Bapak Ibu perhatikan di Matius 25, mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana tentang ada 3 hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Yang 1 talenta tidak mengelolanya. Apa yang terjadi? Itu diserahkan kepada yang bisa mengelola. Artinya apa? Memang bejana dia nggak bisa untuk menerima 5. Menerima 1 saja dia nggak mampu. Jadi Bapak Ibu jangan mengukur ukuran orang lain ke diri kita. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita masing-masing dengan takaran kita masing-masing. Ya. Banyak orang mengeluh Bapak Ibu saat ini ya. Wah, saya nggak ada duit nih kan gitu ya. Padahal uang itu bisa ada di mana-mana Bapak Ibu. Percaya nggak? Amin dong Bapak Ibu ya. Uang itu ada di mana-mana sebenarnya. Cuman masalahnya yang mampir di dompet kita belum banyak Bapak Ibu. Yang mampir di bank account kita juga belum banyak. Tapi ukurannya bukan banyak atau sedikitnya. Tapi berkat itu bisa tersalurkan kembali nanti. Coba kita lihat ya di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Saya buka Alkitab saya. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ini saya ingin ceritakan. Apa itu bait suci? Kenapa kita dikatakan memiliki kemampuan untuk berkat itu mengikuti kita? Ya, Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea cukai. Pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dan pertanyaannya, apakah pendapatmu sih? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?
Perhatikan Bapak Ibu, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Nah, ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, ingat Bapak Ibu ya, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu. Tuhan kalau kasih berkat, Bapak Ibu, itu selalu pas, cukup. Dia kan lihat 4 dirham. Untuk siapa? Bagiku dan bagimu. Karena apa? Yang harus bayar adalah 2 dirham kan? Jadi kalau berdua 4 dirham. Selalu pas. Yang kedua, Tuhan itu memberi berkat pasti sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dan kalian si Petrus. Kalau dia sebagai nelayan, maka dipakailah kemampuan itu. Saya coba searching Bapak Ibu, ikan apa sih yang dimaksud ya? Ternyata itu namanya ikan Cilidae Bapak Ibu. Itu hidup di Danau Galilea sampai dengan Sungai Nil katanya. Jadi ikan ini sering menyimpan anaknya itu di mulutnya gitu ya. Kalau sudah mau keluar dibuka mulutnya. Tapi kemudian kalau anaknya itu besar, nah dia ini karena terbiasa, akhirnya apapun yang ada di dasar danau itu dia makan, dia simpan di mulutnya. Nah, salah satunya mungkin ada duit itu tadi Bapak Ibu. Duit yang 4 dirham tadi masuk ke mulut ikan itu. Makanya pada saat dipancing ada ketemu uang. Jadi secara ilmu juga bisa dibuktikan bahwa itu memang bisa terjadi gitu ya. Nah, tahukah Bapak Ibu, setiap kita pun sebenarnya diberi kemampuan yang sama untuk mendapatkan kekayaan. Jadi kuncinya Bapak Ibu, ya, yang disebut harta terpendam di diri kita itu adalah ability, kemampuan kita. Tuhan itu tidak seperti dukun ya, yang mengatakan gua kasih kamu emas, saya kasih, enggak. Tuhan memberikan kita ability, kemampuan, kekuatan. Coba Bapak baca Ulangan 8 dan 18. Bapak Ibu coba buka. Ulangan, saya buka Alkitab saya, Ulangan 8 ayat 18. Ya. Di sini dikatakan gini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa Bapak Ibu? Apa? Memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya kan? Ability to get wealth. Kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti saat ini. Artinya apa Pak? Di dalam hidup kita itu ada harta yang terpendam di dalam kita. Makanya kita bait suci itu bisa menarik berkat, Pak. Karena Tuhan memberikan ability to produce wealth, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Jadi prinsip Tuhan itu, Pak, bukan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kemampuan kita untuk menghasilkan kekayaan. Nah, poinnya adalah bagaimana kita anak-anak Tuhan ini yang diberi ability atau kemampuan itu mampu menemukan potensi kita itu, Pak. Banyak orang sibuk ya, karena dia rutinitas terus bekerja gitu, dia nggak ada waktu merenung. Dia tidak pernah mendengar apa yang Tuhan taruh di hatinya. Mobil balap aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan mobil balap di sirkuit, di waktu tertentu dia harus masuk pit stop. Tujuannya apa? Supaya tidak menjadi panas atau mobilnya menjadi bermasalah. Kalau panas akan melambat dia. Makanya dimasuk pit stop, roda diganti, mungkin hal tertentu diperbaiki untuk dia kemudian jalan lagi. Nah, roda kehidupan kita tidak seperti itu. Kita biarkan kita sibuk dengan rutinitas kita. Kita tidak menyiapkan waktu untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Agar kita tahu Tuhan itu taruh apa di pikiran kita. Kalau kita sibuk Bapak Ibu, kita tidak bisa menemukan ide-ide baru. Ide baru hanya bisa masuk pada saat kita terbuka pikirannya. Ini saya kasih kesaksian sedikit. Istri saya waktu menciptakan lagu lucu Bapak Ibu. Dia ini pencipta lagu yang nggak bisa main musik sebenarnya secara baik. Kan lucu ya, nggak bisa main musik tapi bisa ciptain lagu. Nah, pada saat tertentu dia dapat ide.
dapat ide, tapi dia dapat ide pasti pada saat dia diam. Nggak mungkin pada saat kerja. Nah, Bapak Ibu pernah nggak merasakan ide tiba-tiba datang, terus lupa gitu. Kita ingat-ingat susah bener ya. Pernah ya Bapak Ibu ya? Nah, ide itu seperti itu Bapak Ibu. Kita harus punya pikiran terbuka. Jadi setiap ide yang masuk itu akan kita serap dan kita bisa lakukan. Nah, ide tadi Bapak Ibu, kalau diolah menjadi luar biasa. Kemampuan kita kalau diasah menjadi skill, memiliki keterampilan, skillfulness gitu. Kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu, nih saya ada kesaksian sedikit. Saya punya teman saya ini sama istrinya sedang bingung lihat anak. Dia tanya ke saya, anakmu kerja apa? Saya ceritakan anak saya kerja. Oh, kamu kok enak ya anakmu kerja, sudah punya istri. Karena anak dia seumur dengan anak saya, Bapak Ibu. Lalu dia melihat, karena Bapak Ibunya ini seorang akuntan, istrinya dokter. Jadi mereka taunya pekerjaan itu ya akuntan dan dokter Bapak Ibu ya. Jadi mereka melihat kehidupan yang biasa. Mereka lihat anaknya itu selalu di kamar, nggak mau keluar, berkomunikasi pun tidak bisa ke orang tuanya karena orang tuanya pulang malam. Lalu dia bilang, anak saya ini udah nggak tahu, main game aja di kamar katanya gitu. Entah mau jadi apa itu anak. Nah, suatu saat saya bilang ke dia, coba kamu temuin dia, kamu cuti ambil 1 minggu, saya bilang, ajak dia main. Lalu dia coba Pak datangin anaknya. Betapa terkejutnya dia Pak. Begitu dia lihat kamar anaknya, itu komputer itu 3 yang besar jadikan 1 Pak, untuk main game. Ternyata dia pembuat game online Pak. Dia digaji oleh perusahaan di luar negeri itu 45 juta 1 bulan. Belum bonus kalau dia masuk. Dan alat yang begitu hebat itu dibayar oleh siapa? Oleh sponsor. Dia kaget luar biasa. Anak ini muncul ide dari apa Pak? Dari kesendiriannya. Gak ada bimbingan orang tua. Tapi ternyata dia luar biasa Pak. Dia bisa menciptakan game-game yang digunakan oleh masyarakat luas. Jadi dia pekerjaannya adalah main game, menemukan kelemahan game, yang kedua membuat game. Hanya itu aja Pak. Tapi luar biasa berkatnya. Nah, itu tadi Pak. Pada saat dia mengerti ada satu kebutuhan yang besar yang diperlukan orang lain, maka dia akan mendapatkan uang dari pekerjaan itu. Jadi intinya gini Bapak Ibu. Kita kalau ingin berkat itu mengejar kita, jadilah problem solver. Ya, jangan jadi problem finder, mengeluh aja, jangan. Jadilah problem solver. Kenapa Bapak Ibu? Uang itu akan datang kepada satu masalah yang bisa kita selesaikan. Contoh Pak, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita naik Grab, kita kan bayar Grabnya. Artinya dia bisa menyelesaikan masalah kita untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya kalau kita menjadi problem solver, percaya saya, berkat keuangan akan ngikutin kita. Ide-ide akan muncul, kita selesaikan apa yang menjadi problem saat ini. Kenapa sekarang penjualan online luar biasa? Bapak Ibu pernah baca kaum Dastar yang mengalahkan Matahari, Ramayana? Pernah baca Bapak Ibu di surat kabar? Jadi ibu-ibu yang berdastar itu jual online pakaian-pakaian yang berdampak kepada Matahari tutup, Ramayana tutup. Nah, artinya apa? Dia menjawab problem dari orang yang butuh barang yang nggak boleh kemana-mana dengan membeli secara online. Amin. Nah, bagaimana uang ikutin? Jadilah problem solver. Dari apa? Dari ability yang Tuhan berikan, kita asah jadi skill. Kemampuan ability yang kita asah jadi skill keahlian tadi, tentunya akan menjadi berkat yang luar biasa. Firman pun mengatakan di Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaan? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi Bapak Ibu, skillful, keahlian, itu kalau Bapak Ibu gunakan akan jadi luar biasa. Kami di Semarang Pak, ada seorang tukang pijet Pak. Tukang pijet Pak Karyono namanya Pak.
usianya 80 tahun, diberkati luar biasa, anak Tuhan Pak. Di tempat pijitnya itu ada buah-buah roh ditulis Pak. Saya pikir kenapa Pak karyawan ini jadi diberkati sekali? Karena dia skillful Pak. Ability-nya menjadi skillful mijet. Mijetnya siapa? Orang kaya. Sekali mijet ke Jakarta Pak, diongkosin tiket pesawat, dibayar 5 juta. Mijet sampai 20-30 kali orang di sana. Nah, Bapak Ibu tahu, begitu satu orang kaya dia pijet, maka linknya ke orang kaya lain terbuka. Betul. Akhirnya dia loncat kemana, ke Surabaya, kemana. Orang kaya semua Pak. Sekali datang 5 juta. Dia pernah cerita ke saya kekayaan dia 11 miliar Pak. Wah, luar biasa. Skillful Pak. Dia barusan meninggal, kami sama istri sedih. Kenapa? Dia yang suka betulin Pak. Kalau urat-urat saraf kami ada yang sedikit-sedikit melenceng, dia yang benar disepurin balancingnya di dia Pak. Disepurin balancing jadi bentar. Anak Tuhan luar biasa. 11 miliar dia punya aset dan dia punya ruko begitu loh. Dari mijet Pak. Karena apa? Skillful. Itu contoh Bapak Ibu ya. Uang akhirnya ngikutin dia. Dia kemana-mana dikejar duit ya Bapak Ibu. Dia nggak perlu lagi bingung. Nah, poin kedua pada firman tadi yang di atas. Tuhan memberkati kita dengan takaran dan bejana kita memiliki. Tidak kurang, tidak lebih Pak. Ya, 4 dirham ya 4 dirham. Ya. Banyak orang berusaha mencari berkat keuangan melebihi takarannya Pak. Apa jadinya Pak? Itu menghancurkan keluarganya. Banyak menjadi kejahatan bagi dia. Ya kan Bapak Ibu? Nah, cara kerja iblis Bapak Ibu perlu tahu. Cara kerja iblis memberi berkat melebihi takaran kita melalui apa? Pesugihan lah dan segala macam. Itu membuat kita hancur. Karena iblis tahu Pak, pada saat kita diberkati melebihi takaran, maka kita akan hancur. Makanya Tuhan selalu beri kita berkat sesuai dengan takaran kita masing-masing. Amen. Jadi kita tidak mempermasalahkan. Banyak hamba Tuhan yang di desa Bapak Ibu cuma pakai sepeda dibayar pakai singkong dalam kehidupan sehari-hari. Dia lebih bahagia dari kita yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu, jangan kita pernah mengukurkan takaran orang lain ke diri kita. Tuhan punya takaran sendiri buat kita masing-masing. Ya. Nah yang kelima, sebelum nanti terakhir yang keenam, nah ini bijaksana mengelola keuangan Bapak Ibu. Ini bagian penting yang Bapak Ibu harus tahu. Tetapkan rencana keuangan Bapak Ibu itu sesuai dengan tujuan hidup dan kemampuan keuangan kita. Amsal 21 ayat 5 mengatakan, Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Dan Amsal juga mengatakan di pasal yang sama, kecerobohan dalam pengelolaan keuangan pada akhirnya, Amsal 121 ayat 20 ya, kecerobohan dalam pengelolaan keuangan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan di masa yang akan datang. Ya, setiap orang tentunya memiliki penghasilan dan pengeluaran Bapak Ibu yang berbeda-beda. Jadi kita perlu bertanggung jawab untuk mengelola setiap penghasilan dengan baik itu besar atau kecil. Kita kelola pasti more than enough dalam kehidupan kita. Nah, biasanya yang dipakai itu begini Bapak Ibu. Kalau kita punya penghasilan 100 ya, maka 10% tadi katakan dahulukan Tuhan. Maka 10% kita berikan apa yang menjadi haknya Tuhan, 10%. Nah, 20% untuk menabung, untuk investasi. 30% untuk kewajiban kita. Kita boleh berhutang nggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi dibayar ya. Kenapa saya bilang boleh? Sekarang kita nikmatin listrik itu hutang nggak Bapak Ibu? Kan hutang, kita pakai dulu. Kecuali yang pakai token ya. Tapi kan yang pakai meteran kita nikmatin dulu. Air kan kita pakai dulu baru bayarnya kemudian. Itu kan hutang Bapak Ibu ya. Nah, tapi semua kalau kita kelola dengan baik, hutang itu akan menjadi berkat buat kita. Tapi kalau kita tidak bisa selesaikan, maka kita akan masuk ke dalam tadi jeratan kuk perhambaan. Kita akan menjadi orang yang selalu jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu begitu ya. Jadi kalau saya pikir ya Bapak Ibu, banyak orang kemudian pada saat anaknya mau sekolah kita bingung. Tapi padahal kalau kita nabung saja misalnya 20% dari income kita ya. Berapa sekarang UMR ya? Misalnya 4 juta UMR. 20%-nya berapa? 800 saja. Kalau sejak SD kita tabung itu uang, maka setelah dia selesai 12 tahun kemudian, kita mengumpulkan uang 115 juta. Saya pikir tidak akan menjadi kesulitan buat kita untuk
mendidik anak kita. Jadi kita tidak kebingungan mengelola keuangan kita kalau kita punya perencanaan yang baik. Jadi rencanakan keuangan kita sedikit banyak itu dengan baik. Jadi dicukupkan apa yang kita dapat. Ya. Nah, kita harus mampu Bapak Ibu membedakan keinginan dengan kebutuhan. Apa sih bedanya keinginan dan kebutuhan? Ini clue-nya Bapak Ibu ya. Kebutuhan itu tidak datang tiba-tiba. Kebutuhan itu tidak datang tiba-tiba. Bila tidak dipenuhi, itu dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup. Itu kebutuhan, Pak. Jadi kalau nggak dipenuhi, itu bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup. Tapi kalau keinginan Bapak Ibu, itu selalu datang tiba-tiba tanpa rencana. Bila dipenuhi, nah ini Pak, dapat mengganggu kenyamanan masa depan. Jadi ini clue-nya harus Bapak Ibu tahu. Jadi kuncinya adalah nikmati hidup dengan seberapa yang kita punya. Tadi Bapak Ibu, cukup, perkataan cukup. Karena Filipi 4 ayat 11 mengatakan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi belajarlah mencukupkan diri dari apa yang ada kita bisa nikmati, jangan pakai ukuran orang lain untuk mengukur kita. Ya, kebahagiaan itu memang berasalnya dari hati. Jadi pada saat kita merasa cukup, belajar bersyukur dan diberi kenikmatan. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki. Karena kita bisa merasa cukup, belajar bersyukur dan diberi kenikmatan, Bapak Ibu. Nah, hal terakhir Bapak Ibu, ini kuncinya bagaimana kita bisa mendapat mukjizat terobosan. Ini hal terakhir, hal ke-6. Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Bukan kemampuan menerima yang mendatangkan mukjizat, tetapi kemampuan memberi yang mendatangkan mukjizat Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin, amin. Amin ya. Bukan kemampuan menerima yang mendatangkan mukjizat, tetapi kemampuan memberi yang mendatangkan mukjizat. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau ada orang yang nggak menabur tiba-tiba datang itu sedih. Memang iya Pak. Karena yang kalau hanya menerima nggak memberi, dia tidak akan mendatangkan mukjizat. Itu firman mengatakan itu loh Pak. Ya, orang yang sibuk meminta tidak akan pernah menerima mukjizat. Tetapi orang yang sibuk memberi, pasti dia akan menerima mukjizat. Ya. Amin. Karena firman mengatakan sesuai dengan tema kita, pasal yang saya buat, lebih berharga memberi daripada menerima. Amin. Contoh di Alkitab jelas kok Bapak Ibu. Ada janda Sarfat dengan Nabi Elia dan banyak contoh lainnya yang bisa kita pakai. Pada saat dia memberi, maka dia akan menerima mukjizat. Itu Amen. kunci Bapak Ibu. Untuk mendapat terobosan, mukjizat keuangan, itu harus kita lakukan. Bapak Ibu tahu nggak, benih yang sebaik apapun, kalau tidak ditempatkan di tanah yang subur, tidak ada artinya. Yang kedua, benih itu murah nggak Bapak Ibu? Murah ya? Murah. Tapi yang mahal itu apa? Tanah yang subur itu susah dan mahal. Betul. Ya, kita punya benih nih Bapak Ibu. Kenapa dibilang mukjizat? Pada saat benih ini kita taruh di tanah yang subur, maka kita akan fruitfulness. Kita berbuah luar biasa. Itulah mukjizat Bapak Ibu. Jadi, lihat tanah yang subur. Kita harus peka. Di mana pelayanan yang baik, di mana pelayanan menghasilkan buah. Maka kita harus menempatkan benih kita di situ. Maka pada saat benih kita ditaruh, percaya pada Tuhan. Berkat kelimpahan dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu ya. Jadi kebahagiaan itu Bapak Ibu bukan pada saat kita melihat, oh orang itu ini ya mengalami ini ya, enggak. Tapi kebahagiaan itu akan muncul pada saat kita berpartisipasi dan kontribusi di dalam. Memberikan yang terbaik adalah suatu kebahagiaan Bapak Ibu. Dan barang siapa memberi, maka kepadanya akan diberi. Itulah tanda dari orang yang sudah dimerdekakan dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Saya percaya ini menjadi berkat terobosan yang luar biasa bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam semuanya. Shalom Lilian. Salam. Oke. Mari malam ini kita mau bawa
nama-nama perusahaan di sini yang akan kita, sebentar saya klik tulisan, unmute myself. Oke, ya. Kami mau bawa Tuhan pada malam ini perusahaan-perusahaan yang kami mau doakan malam ini. Tuhan Bapa yang ada di surga, thank you Father that you are the God of our provider. Lord, you said that in Philippians 4, you said that do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God, and the peace of God which transcends all understanding Amen. will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Father, we bring this company to you. Nomor 1, PD Wijaya Konveksi. Nomor 2, Jimmy Sebayang dan Partners. Diva 13 Store. CV Tandi Utama Perkasa. Harvest Bakery dan Mi Bento. Eagles Way Enterprise. Batik Sinar Jaya. Warkop Bang Monang. Homemade Ikan Tausi Borneo. Espermen Karet 88. Binatari Trader dan Art Studio. Dessert Table. CV Eklesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, LG Reh, Nelsi Cell, Angkutan Kota, Toko Indonesia UK, Filian Shop 95, Penjahit Abun, Delabert Cakes, Toko Berlin, Mana Kosher, Xavier Marks Darmo Permai, P4 Glenny, Riyadi Motor dan Tunas Harapan, Diko Production, Potato, Pink Box, Pemanik, Kursus Menjahit Fabulosa, LPK Putri Pertiwi, Kukasi Murah Niki Murah Murah Store, Pink Christie, Warung Baby, CV Dinamika Agribisnis Borneo, Podomoro Helm, Pontianak Kalbar, Sitinjak Property, Innofinix, Christine Mode Atelier and Store Marriage Services, PT Buana Jaya Media Tama, Fancy Cakes, Zoe Interior Studio, Chandra Plat, Toko Kathleen Fashion Anak, Tiga Karya, PT Anugrah Innova Avios, Almonte Kitchen, Susual Mon Jakarta, Susual Monstar, Dapur Mama Clara, CV Philadelphia Putra, PT Raya Swariti, PT Langgeng Mandiri Interdusa, PT Desain Optima Mitra Selaras, Maju Jaya, Madu Sulawesi, Millennium Shop, Makmur Jaya Allshop, Makmur Jaya Service Station, Sumber Mas 3, DNY Laundry, CV Garage 88 Autopart Batam, Dunia Tinting, Kedaiko, Candyland Kennel, Arctic Asia, Loka Farna, Arsiera Laser Studio, PNS, Guru, Tenaga Medis, dan jasa lainnya. Bapak, sesungguhnya tangan Engkau Tuhan tidak cukup panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kami dan Engkau ialah segala kejahatan kami Tuhan yang membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami sehingga Engkau tidak mendengar adalah dosa-dosa kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus kami mohon supaya Engkau dapat memberikan kami berkat terutama usaha yang kami lakukan saat ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami supaya kami senantiasa jadi dapat berkat untuk orang-orang dan juga di sekitar kami. Baik untuk karyawan kami maupun orang lain membutuhkan jasa kami. Karena itu Tuhan kami mohon agar Engkau menjamah dan memberikan kuasa pada usaha yang sedang kami kerjakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau jadikan usaha kami berhasil sesuai dengan ketetapan-Mu yang Kau nyatakan pada kami ya umat-Mu. Sehingga kami juga bisa lebih berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Allah Bapa yang bertata di surga, kami mohon Tuhan supaya Engkau memberikan belas kasihan yang lebih pada kehidupan kami. Kami minta ya Tuhan Kau limpahkan berkat untuk kami dan anak-anak kami. Tolonglah kami supaya selalu bijaksana dalam mengendalikan berkat-Mu. Dan Tuhan,
kami minta ya Tuhan agar Engkau lakukan apapun yang kami perbuat berhasil Tuhan di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui keberhasilan yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berikan, ya Tuhan, kami minta Tuhan berikan tuntunan sesuai dengan arahan-Mu, terutama pada usaha yang sedang kami lakukan saat ini. Apapun yang kami lakukan, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap langkah-langkah kami ketika kami memberikan keputusan, ketika kami memberikan kepada orang lain ataupun apapun yang sedang kami lakukan ya Bapak. Tuhan, kami minta berikan berkat dan kasih setia-Mu pada pekerjaan kami saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk belajar, untuk tetap rendah hati, sehingga apa yang kami usahakan dan berhasil ini hanya memuliakan nama-Mu. Tuhan, ajar kami supaya kami jauh dari sikap sombong maupun di hati Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam tangan kuasa kegelapan. Tuhan, kami juga mau tetap bersyukur dan sujud di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dalam segala apapun yang kami lakukan. Tuhan, Roh Kudus, kami minta agar Engkau selalu sertai kami Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan kami. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terbuka saat ini ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan dalam usaha kami saat ini. Apapun yang kami lakukan, kami minta Tuhan agar Engkau menjatuhkan berkat daripada-Mu yang berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk tetap bijaksana, tetap jujur dalam menjalankan usaha, supaya apa yang kami lakukan akhirnya menjadi kesukaan bagi Engkau. Tuhan, bawa kami Tuhan makin dekat padamu, meskipun di saat kami bahagia ataupun diberkati berlimpah Tuhan, jangan membawa kami melupakan Engkau, dan senantiasa pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah umat lain di dunia ini. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan pada hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan, terutama untuk usaha yang sedang kami jalankan. Kami mohon Tuhan kami, biarkan segala sesuatu yang kami lakukan menjadi lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk tidak menyerah pada kegagalan yang mungkin terjadi. Bawa kami di dekat-Mu, entah apapun kondisi usaha kami yang saat ini kami sedang jalani. Tuhan Roh Kudus, buat kami percayakan kasih setia-Mu, bahwa kami memahami cinta-Mu melalui berkat yang Kau limpahkan pada kami. Tolong kami Tuhan, supaya keberhasilan ini juga merupakan salah satu alat-Mu dan menunjukkan betapa agung dan mulia nama-Mu. Karena itu biarlah Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan melalui pekerjaan dan usaha kami, dan Engkau akan berkati semaksimal mungkin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bu Ciki mana? Oke. Ya, Bu Ciki berencana besok mau plan kemana? Ke pulau-pulau, silakan. Iya, mau ke Pulau Bamba. Pulau-pulau apa itu namanya? Itu Sungai Asam, Tanjung Batu, Tanjung Batu Kecil, Buru, Ya, oke. ada beberapa pulau. Si Joikim tinggal di mana sekarang posisinya? Pulau apa sih? Karimun ya? Di Tanjung Balai Karimun. Oke. Mari kita berdoa saudara ya. Tuhan, katakan ada pengurapan di atas kepalamu. Pengurapan ini akan memampukan Engkau untuk mengerjakan tugas yang Engkau berikan kepadamu, untuk mengunjungi jiwa-jiwa yang ada di pulau-pulau yang Kau sudah sebutkan tadi. Ada penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan malaikat-malaikatnya menyertai Engkau, juga selama perjalanan dengan kapal ke pulau-pulau itu. Tuhan akan mengalau segala mara bahaya celaka, niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa jahat, sehingga perjalananmu akan disertai dilindungi oleh Tuhan Yesus sendiri dan malaikat Tuhan, dan semuanya boleh berjalan lancar. Tuhan akan memberkati tim yang Ibu pimpin. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengurapi, bahkan segala keperluan kebutuhan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Kami lepaskan pengurapan-Mu, perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu buat hamba-Mu Ibu Pendeta Joikim dalam nama Yesus Kristus. Amin, Yesus. Serahkan dengan darah Tuhan. Perjalanannya semua lancar dan bisa boleh kembali semua ke rumah dengan selamat. Karena perlindungan darah Yesus,
dan penyertaan malaikat Tuhan yang sempurna. Haleluya. Amin. Oke. Silakan, ada yang sudah mungkin mau minta doa sama Pak John, silakan kalau ada. Amin. Amin. Terima Ada itu kasih. Maria Parabu. Saya Pak Hebron. Terima kasih. Silakan. Iya. Oke, nanti Pak John doain. Silakan Stella pimpin atau Pak Joshua. Ya. Ibu siapa? Bu Maria ya, Bu? Bu Maria buka mic. Shalom, selamat malam. Saya Bu Maria. Saya awalnya dari Nakedar dan Nabayot. Saya minta tuntun dalam doanya supaya saya banyak Tuhan memakai saya supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan di seluruh kota Palopo ini. Silakan Pak John. Oke, baik Ibu, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat panggilanmu untuk Bu Maria Prabu Palopo di Palopo. Terima kasih Tuhan buat anakmu ini. Kalau Engkau yang panggil dia, tentunya Engkau juga Tuhan yang akan membekali segala kehidupannya. Pakai hidupnya Tuhan, dan biar dia boleh menjadi berkat di Palopo Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu melalui kehidupan ibu ini. Kau berkati dia, keluarganya Tuhan, biar apa yang dia lakukan Tuhan, semuanya dalam perkenanan-Mu dan dibuat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua impian dia Tuhan jadi kenyataan, dan Kau Tuhan yang nyatakan setiap kehendak-Mu dalam hidupnya. Dan biar setiap perkataan-Mu Tuhan, Kau letakkan dalam mulutnya menjadi firman yang hidup. Dan semua orang yang mendengar akan datang kepadamu, dan mereka boleh menikmati kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan Bu Maria. Pak Paskah. Belum ada orangnya. Bu Francisca dulu. Bu Francisca minta doa apa ini? Mau menjelang menstruasi itu selalu gatal-gatal terus, Pak. Oh. Ya, silakan Pak John. Bapak, kami hadapkan Ibu Francisca ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau jamah Tuhan dia. Kau Tuhan penyembuh. Kau Tuhan Amin. yang memberkati Shalom, Pak. kehidupannya Tuhan. Dan Amin. setiap sakit penyakit yang ada dalam hidupnya Kau cabut Tuhan. Kau gantikan dengan kesehatan Tuhan. Kami percaya Kau sentuh hidupnya. Dan segala sesuatu yang bukan daripadamu akan keluar dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini dia sembuh dan dia menerima kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Amin. Pak Paskah, silakan Pak Paskah. Sama Bu Francisca. Pak Paskah Ya. kemana? Shalom Pak, malam. Malam Pak Paskah. Iya Pak Pendeta. Malam Pak Pendeta. Mau minta didoain Pak, saya besok rencana jadwal di swab Pak. Pekerjaan 14 hari rutin supaya hasil tetap negatif. Amin. Oke. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Pak Paskah yang saat ini sedang dalam masa isoman, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua virus COVID-19 keluar dari Tidak kehidupan isoman, Tuhan. Pak. Amin. Kau berkati, Kau urapi dia Tuhan, dan setiap sakit penyakit yang dalam hidupnya Kau buang keluar dari kehidupannya Tuhan. Dan dia besok akan menghadapi swab test, hasilnya negatif. Amin. Tidak ada virus COVID-19 dalam kehidupan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Paskah sehat. Amin. 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 Dalam Amin. Amin. Haleluya.